Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang berbahagia, kita akan melanjutkan belajar tentang teks deskripsi. Pada kesempatan pagi hari ini, kalian saya ajak untuk mencoba bagaimana menentukan isi teks deskripsi. Ada dua hal yang akan kita bicarakan. Yang pertama adalah bagaimana menentukan perincian informasi pada teks deskripsi. Kemudian yang kedua adalah membandingkan isi teks. Untuk menentukan perincian informasi pada teks deskripsi, maka yang pertama, kalian harus membaca teks tersebut dengan cermat. Ada dua teks di dalam buku paket bahasa Indonesia. Yang pertama adalah teks tentang pesona Pantai Senggigi pada halaman 12. Kemudian yang kedua adalah gebyar pementasan tari kolosal Arya pada halaman 15. Kedua teks tersebut silahkan kalian baca, kemudian kalian cermati. Ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab setelah teks tersebut. Yang Bapak akan contohkan adalah pertanyaan yang ada pada teks pertama, yaitu pesona Pantai Senggigi. Pertanyaan yang pertama, apa yang dibicarakan penulis pada teks pertama atau pada teks yang berjudul Pesona Pantai Senggigi? Apabila kalian mencermati teks tersebut, maka kalian akan bisa menjawabnya. Jawabannya adalah keindahan Pantai Senggigi dengan pemandangannya yang menakjubkan. Kemudian pertanyaan yang kedua, keindahan bagian mana saja dari Pantai Senggigi yang dipaparkan penulis? Ada beberapa keindahan yang dipaparkan di situ. Ya, ada 4 keindahan bagian dari Pantai Senggigi yang dipaparkan oleh penulis. Keindahan yang pertama tentang gradasi warna pasir putih dan hitam yang membuat keindahan pantai ini semakin menarik. Kemudian keindahan yang kedua tentang pemandangan bawah laut yang tidak kalah memesona. Keindahan yang ketiga tentang terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Kemudian keindahan yang terakhir adalah tentang pemandangan indah Pura Batu Bolong pada arah selatan bibir pantai. Pertanyaan selanjutnya, apa tujuan penulis menampilkan teks di atas? Tujuannya adalah untuk mengajak pembaca merasakan keindahan Pantai Senggigi. Kemudian pertanyaan keempat, bagaimana penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi? Berilah alasan untuk mendukung jawabanmu. Ya, jawabannya adalah penulis menggambarkan keindahan Pantai Senggigi dengan menggunakan bahasa yang menjadikan pembaca seolah-olah bisa melihat dan merasakan langsung keindahan pantainya. Yang terakhir adalah memetakan isi teks pesona Pantai Senggigi. Di dalam buku paket halaman 14, di situ sudah ada pemetaan, kalian tinggal melengkapi. Bapak menampilkan dengan cara yang lain. Kalian bisa perhatikan. Ya. Senggigi, kemudian ada pantai, bawah laut, dan Pura Batu Bolong. Kemudian di bawah pantai ada pasir, kemudian latar. Di bawah laut ada terumbu, ikan, dan snorkeling. Kemudian di bawah Pura Batu Bolong ada gunung dan juga matahari. Selanjutnya, kita akan mencoba membandingkan isi teks. Kalau membandingkan isi teks, berarti kita harus mengetahui tentang persamaan dan perbedaan teks. Yang pertama, perbedaan antara teks 1 dengan teks 2, yaitu teks yang berjudul Pesona Pantai Senggigi dan teks yang berjudul Gebyar Pementasan Tari Kolosal Arya. Untuk perbedaannya, topik utama yang dideskripsikan. Nah, untuk teks 1 menampilkan topik tentang pesona alam Pantai Senggigi. Kemudian rincian isinya. Untuk teks 1 memerinci
Pantai Senggigi merupakan pantai dengan garis pantai terpanjang. Pemandangan bawah laut Senggigi juga menakjubkan. Kemudian saat masuki bibir pantai Senggigi, kita akan disambut angin pantai yang lembut dan udara yang segar. Pemandangan bawah laut Senggigi juga tidak kalah pesona. Terumbu karang yang masih terawat menyuguhkan pemandangan alam bawah laut yang memukau. Terdapat juga pemandangan indah di Pura Batu Bolong. Kalian bisa melengkapinya. Selanjutnya, untuk pengelompokan atau pola pengelompokan. Pada teks 1, mengelompokkan bagian-bagiannya, yaitu dari pantai, kemudian bawah laut, dan Pura Batu Bolong. Kemudian untuk teks 2, silahkan kalian bisa melengkapi sendiri. Selanjutnya, persamaannya. Ada beberapa persamaan. Yang pertama, cara mengembangkan isi. Pada teks 1, teks pesona Pantai Senggigi mengembangkan ceritanya secara deskriptif, yaitu dengan menjelaskan dan menggambarkan keindahan-keindahan dari Pantai Senggigi. Kemudian teks yang kedua, kalian bisa melengkapi. Kemudian selanjutnya, isi dapat ditangkap dengan penggunaan panca indera. Ada beberapa panca indera, ya, atau kalimat-kalimat yang berhubungan dengan panca indera yang ada pada teks yang pertama. Teks pesona Pantai Senggigi dapat ditangkap dengan menggunakan panca indera, misalnya seolah-olah dapat dilihat. Keindahan semburat merah sang mentari menjadi pemandangan yang sangat menakjubkan. Kemudian seolah-olah bisa didengar. Ombak yang tenang di pantai ini membuat rasa tentram semakin lengkap. Ini ada dua ya. Bisa didengar dan juga bisa dirasakan. Kemudian yang ketiga yang dapat dirasakan, angin lembut terasa mengelus kulit. Ya, demikian. Itu adalah hal-hal atau kalimat-kalimat yang membuat seolah-olah pembaca bisa melihat, bisa mendengar, dan bisa merasakan. Kalian silahkan untuk melengkapinya pada teks yang kedua. Demikian yang bisa Pak sampaikan untuk pagi hari ini. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.